Terima jabatan pada saat sama-sama sekaligus sebagai kepala negara yang adil, panglima perang yang tangguh, imam sholat yang fasih, kepala rumah tangga yang bijak, serta penguasa Makkah Madinah yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan lahir dari kolbu terdalam kita, Latifah Qalb nomor 17. Dan mudah-mudahan diiringi dengan ikhtiar kita untuk mengkopipas seluruh sunnah-sunnahnya, baik dalam kehidupan kita bersendirian, berkeluarga, dan bermasyarakat, sehingga selawat yang lahir dari kolbu hati kita diiringi dengan ikhtiar tadi menjadi sebuah paket yang terus bergulir sampai hari kiamat, dan insya Allah akan membuat Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaatnya pada kita semua. Amin ya mujibas salihin. Jamaah Rayon Tengah yang berbahagia, yang kami hormati saudara-saudara, para ketua ya, pengemban amanah dakwah, ketua DPD Purwakarta, DPD Karawang, DPD Bekasi Kota, DPD Bekasi Kabupaten, para musida dari yang bayi sampai lansia, kemudian pembina kita yang luar biasa semangatnya, Ustadz Hidayatullah ya. Tadi saya tanya ke beliau, Ustadz, benarkah nama antum sejak dari Hidayatullah? Benar katanya. Takutnya dimanfaatkan nomor rekening Hidayatullah untuk berbahaya masuk dalam pribadi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali di tempat ini ya, salah satu anak kami, anak ideologis kami, namanya Usrut ya. Kita kalau di Purwakarta pakai singkatan semua, Usrut, Ustadz Rudi, ada Usron, Ustadz Imron, ada Uspul, Ustadz Sepul, pembinanya Ustadz Anang, Usna. Tapi ada yang satu yang repot, Ustadz Sarif, Usrif, sering disalahkan artikan Usarifu. Tapi tidak, beliau justru sekarang membawa donat ya. Donat itu dari beliau, donat beliau. Semoga beliau tetap dimudahkan urusannya dan dilapangkan kuburnya. Jamaah yang berbahagia, saya mohon maaf ini atas takdir Allah, saya diminta menjadi DMW menggantikan Ustadz Sigit almarhum. Ketika Ustadz Abu Hamzah menelpon saya katakan saya mah sudah tidak aktif lagi di struktur karena saya akan bergerak di Purwakarta dengan Juleha Purwakarta. Saya akan buat RPH, buat segala macam gitu. Tapi kemudian ada garis takdir yang menyambar sehingga tanpa saya menolak, saya pilih sebuah amanah ya. Mudah-mudahan meskipun saya masih muda Bu, umur saya don't say my age 62, but say my age 25, but my experience 26. Jangan katakan umur saya 52, tapi katakan umur saya 25, pengalaman hidup 27. Insya Allah ini hanya sekedar lambang saja, di putih ini bisa kita hitapkan dengan minum ketumbar tiap hari. Baik jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah amanah pada jamaah sekalian dalam rangka kita menyambut Ramadan ini. Karena jamaah sekalian, kalau kita buka kitab ya Ibnu Rajab Al-Hambali ya, ada sebuah kitab, ada yang itu namanya apa? Lataiful Ma'arif, halaman sekian kiri atas nomor sekian,
Beliau mengatakan begini ya, kanu yad'unallaha sittata ashhur. Orang-orang soleh terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 6 bulan namanya. Untuk apa? Ayyubalighum syahrul Ramadan, untuk menyambut Ramadan, untuk agar mereka sampai kepada bulan Ramadan. Summa yad'unallaha sittata ashhur. Setelah itu mereka pun berdoa 6 bulan kembali. Untuk apa? Ayyam qalbahu minhu, agar amal-amal mereka di bulan Ramadan itu Allah terima. Ini bukan hadis, tapi kitab Fathul Ma'arif, kisah orang-orang yang merindukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 bulan lamanya orang-orang terdahulu, para tabi'in berusaha berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sampai di bulan Ramadan. Luar biasa ya Mas. Orang-orang terdahulu mencoba berikhtiar maksimal, meminta pada Yang Maha Kuasa agar disampaikan pada bulan Ramadan. Karena ternyata bulan Ramadan adalah bulan di mana hamparan ampunan, maghfirah, itkum minan nar dibuka lebar-lebar. Dan ini mungkin introspeksi untuk kita semua. Saya ingin bertanya pada jamaah sekalian, seandainya jamaah sekalian sekarang berumur 40 tahun katakanlah ya, kemudian akhir balik di usia 15 tahun asumsi, berarti berapa kali kita sedang melaksanakan Ramadan? 40 min 15 berapa? 25 kali kita melaksanakan saum Ramadan. Saum mana yang telah mampu mendobrak pintu surga jamaah sekalian? Saum mana yang ketika kita merasa betul-betul di hari Idul Fitri kita merasa Allah telah mencurahkan pada kita semua sebuah kearifan, sebuah mukjizat, sebuah hadiah, yaitu kita bersih seperti bayi. Saum mana jamaah sekalian? Dalam bahasa Sunda, saum urang teh anu mana empang bedasna anu bisa ngadobrak pintu surga. Jangan-jangan saum yang kita lewati hanyalah sebatas ritual rutin, hampa, tanpa makna, tanpa kesan. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita kurang prepare, kita kurang persiapan. Pasti hampir bisa diyakini ketika orang kurang persiapan pada Ramadan, maka Ramadan akan menjadi beban hidupnya, maka puasa akan menjadi sakit dirinya, dan di ujung hari-hari akhir Ramadan hampir pasti kita akan merasakan bahwa Ramadan tidak berkesan. Padahal jamaah sekalian, orang-orang terdahulu betul-betul mempersiapkan dengan baik. Oleh karena jamaah sekalian, pada waktu yang sangat sempit ini, setengah jam ini, saya ingin mengajak kepada diri hamba pribadi yang masih belajar, kepada jamaah sekalian, untuk bersama-sama mempersiapkan, memprepare agar Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terbaik kita dalam hidup kita. Agar spiritual kita naik ke langit, agar seluruh ruh kita betul-betul bisa menikmati, bisa merasakan, bisa bersinergi dengan Ramadan. Maka jamaah sekalian, ada 3 poin penting yang disampaikan pada siang berbahagia ini. Yang pertama jamaah sekalian, prepare Ramadan, mempersiapkan agar Ramadan kita betul-betul maksimal. Yang pertama adalah kita hendaknya memperbaharui tobat kita. Catat, memperbaharui tobat kita.
Wah Pak, saya mah nggak pernah berdosa, saya mah aktif sedia dulu, setiap hari dengan Quran, setiap hari dengan ya ibadah-ibadah, setelah tidak pernah tertinggal. Oh saya mah. Jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin akan melihat dosa-dosanya begitu banyak, tapi seorang munafik akan melihat dosa-dosanya sangat kecil. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai kita merasa tidak pernah berbuat dosa, karena itu berarti kita bertabrakan dengan ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, kullu ibnu Adam khata', setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pendosa yang mereka yang bertaubat. Jadi jemaah sekalian, jangan pernah kita merasa tidak pernah berbuat dosa. Mereka yang merasa di DMW sekarang, halo DP, mana DMW? Jangan pernah merasa orang suci. Jangan-jangan kita merasa seseorang yang hebat, seorang yang tua, seorang yang luar biasa, dikagumi, dihormati. Jangan-jangan itu yang membuat kita terpleset hati kita. Karena orang ada yang masuk surga karena ilmu, dan ada pula yang masuk neraka karena ilmu. Orang masuk surga karena ilmu, dan karena ilmu dia merasa hebat. Wah, kalau nggak ada saya nih, misalkan Purwakarta, wah kalau ada saya, kata ketua DPD Purwakarta, misal, kalau nggak ada saya, wah Purwakarta mah tidak akan bisa. Hati-hati, penyakit hati, karena jemaah sekalian, coba lihat keterangan di hari kiamat nanti, 3 golongan pertama yang akan masuk neraka itu bukan orang lain, bukan orang kafir, tapi orang-orang Islam. Seorang mujahid yang berjalan berjihad, tapi kemudian orang pahit ternyata dia berjihad karena ingin disebut sebagai mujahid. Seorang yang berdakwah, seorang yang luar biasa, ingin disebut sebagai singa mimbar. Tapi di hari kiamat, awalun nas, orang-orang pertama yang akan masuk neraka adalah pertama seorang mujahid yang berjuang sampai secara penghabisan, tapi niatnya karena ingin disebut sebagai seorang mujahid. Seorang membaca Quran, menghafal Quran, niatnya ingin disebut sebagai orang hebat, sebagai hafal Quran. Seorang dermawan menyimpangkan hartanya pagi petang, beribu-ribu, berjuta, bermiliar-miliar diinfakkan hartanya. Tapi di akhirat Allah mengatakan, kazabta, engkau berdusta, engkau niat untuk infak itu karena ingin disebut dermawan. Karena jamaah sekalian, pertama sekali jamaah sekalian, kita hendaknya memperbaharui tobat kita jamaah sekalian. Berapa kali barangkali kita sebagai suami menyakiti istri kita? Berapa kali kita membentak kita? Hari ini dari perjalanan ke Bekasi, Purwakarta ke Karawang, berapa kali kita membentak istri kita? Berapa kali kita memarahi anak-anak buah kita, memarahi orang-orang kita? Jangan-jangan yang dimarahi tidak ridho, maka akan jadi sebuah dosa. Para ibu, berapa kali dalam hari ini ibu menolak permintaan bapak? Bapak minta bukakan pintu, tanggung. Bapak minta ini mau mandi, ambil sendiri. Bapak minta baju, itu ambil, masih mau setrika. Nah itu jangan-jangan kita semua pernah berbuat dosa tanpa kita sadar. Karenanya mari bersama-sama, baik nanti malam kapan terserah, kita memperbaharui tobat kita di pertama. Jangan sampai kita tidak pernah memperbaharui tobat kita. Kalibrasi tobat harus terus. Ustaz Hidayatullah tadi mencontohkan punya tadi apa?
untuk Saulin Pak, untuk beliau sehari 1000 istighfarnya kalau tidak salah. Dan masih kalah sama presiden Ceknya, beliau 5000 sehari katanya. Kalau saya tidak pernah cerita ke orang, saya cerita. Saya suka 1000 sehari, saya nggak cerita orang apa cerita. Itu amalannya saya cerita ke orang. Saya tadi infak sekian juta, saya nggak cerita ke orang lah. Takut teriak saya. Mau ibadah saya. Jadi bagaimana kita mencoba istighfar sehari 1000? Mohon maaf, saya pernah melakukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Allah berikan sesuatu pada saya. Jadi kalau antum mau istighfar sehari 1000 silahkan. Keterangannya ada dalam buku sebanyak-banyaknya. Siapa tahu antum punya masalah yang menurut antum berat banget, istighfar 1000 kali sehari. Bisa pakai seperti itu, bisa pakai yang zaman sekarang digital, bisa. Supaya hati kita tenang. Selawat silakan sebagainya. Jadi saudara sekalian, bagaimana agar Ramadan kita betul-betul kita prepare ketika kita hadap Ramadan, kita betul-betul dalam posisi pertobatan yang sempurna. Yang kedua jamaah sekalian, yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari kembali, bagaimana kita mempelajari kembali SOP tentang Ramadan, kaifiat Ramadan, baik secara tata caranya maupun rohani, ya, agar bisa mendapatkan Ramadan dengan sungguh, dengan maksimal. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Ramadan itu dengan gaya personifikasi. Bagaimana kita membayangkan, bagaimana kita membangun mindset bahwa Ramadan adalah sebuah tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang akan datang ke rumah kita, membersihkan semua sudut-sudut rumah kita, sehingga kita persiapkan diri kita. Kita buka lebar-lebar tempat kita bersih-bersih, kita siapkan semuanya. Kita ikhtiarkan bagaimana kita bisa menjamu Ramadan. Bahkan kita boleh menghadap timur di hari pertama Ramadan sambil menyambut marhaban ya Ramadan. Karena Rasulullah di akhir Ramadan pun mengarahkan agar kita mempersiapkan untuk berpisah Ramadan, ya. Dan ketika Ramadan datang, maka mari kita mencari teman-teman yang ingin sama-sama untuk meraih Ramadan, mendapatkan maghfirahnya, mendapatkan berkah, mendapatkan itqu minan narnya. Pak, kalau saya kan BMH Pak, targetnya lain Ramadan. Bagaimana caranya agar ikhtiar lahir tadi, tugas semangat tadi bisa sinkron dengan rupiah kita. Jangan sampai nanti ketika hari-hari itikaf Allah hadirkan, Allah hidangkan di tengah-tengah kita, tapi kita kemudian sibuk mengetok rumah orang karena target BMH. Itu sebuah catatan. Bukan berarti saya anti BMH, bukan. Karena saya pun kemarin ke Kalimantan juga BMH yang masih. Jadi bukan anti BMH. Fokusnya bagaimana caranya mindset terbangun. Jangan sampai kita disibukkan untuk kegiatan lembaga, tapi kemudian spiritual kita tertinggal. Atau sebaliknya, pagi hari tidur pulas. Kenapa mas? Ustaz, kecapean tahajud. Kecapean tahajud, jangan tidur gitu. Itu sesuatu yang terbaik. Jadi yang kedua jamaah sekalian, mari bersama-sama menggali kembali SOP, tata cara, kaifiat Ramadan. Karena jamaah sekalian, kita tidak tahu
hidayah itu akan datang kapan. Kita tidak tahu momen-momen kapan yang mungkin Allah akan menghapuskan semua dosa kita. Dan jangan lupa jamaah sekalian, pesan di hari-hari akhir Ramadan, iktikaf betul-betul kita maksimalkan. Dan jamaah sekalian, pesan dari para ulama bahwa ketika iktikaf datang, kemudian kita mendoa seperti yang Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya, doanya yang apa? Doa iktikaf apa? Doa iktikaf apa? Allahumma iktikaf. Doa iktikaf ada yang apa? Sering apa? Allahumma. Doa iktikaf, ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Jamaah sekalian, afu itu adalah asmaul husna, tapi berbeda dengan namanya ghafur. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa seperti itu, ketika itu kemudian klik dengan malam Lailatul Qadar, para ulama mengatakan bukan saja dosa-dosa kita dihapus, diampuni, tapi dari buku kitab kita pun akan dihapuskan. Itu Allahumma innaka afuwwun. Kalau hanya ghafar, maka dosa-dosa kita akan dihapus, diampuni, tapi dari buku catatan kita masih ada. Tapi kalau afu, maka seluruh dosa kita dihapus dan dari buku catatan kita dihapuskan. Jadi ini sebuah hal yang amat sangat luar biasa, bagaimana kita memaksimalkan spiritual kita ketika bulan Ramadan. Dan yang ketiga jamaah sekalian, dua amal penting jamaah sekalian yang betul-betul menjadi sebuah dominasi amal kita ketika bulan Ramadan adalah sholat dan tilawah Quran. Karena jamaah sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama abad 13 Masehi, lahir 1398, wafat 1452. Beliau adalah seorang penghafal Quran, seorang penghafal hadis, seorang ahli kalam, seorang ilmu bayan, seorang mujahid, seorang mujtahid, dan banyak orang-orang di zamannya sampai sekarang itu menjadikan kitab-kitab rujukan. Beliau menulis 98 kitab. Di salah satu kitabnya, kitab As-Salat, beliau mengatakan bahwa dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, mencuri, minuman keras, dan berjudi, ternyata dosa-dosa besar itu ada yang lebih dahsyat dosanya ketimbang 5 dosa tadi. Apa itu? At-tarkus shalah, menyia-nyiakan atau meninggalkan sholat. Di bulan Ramadan ini saya mengajak pada saya pribadi untuk menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan kita saja. Kenapa sholat yang kita kerjakan kadang-kadang tidak membuat kita menjadi manusia-manusia yang baik, bahkan dikatakan STMJ, ya, awat STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Karena kadang-kadang pertama kita kurang memahami bahwa sholat adalah amal pertama dan utama yang bisa dari kiamat. Awalu fi yaumil qiyamah ibani Adam as-shalah, amal pertama utama yang bisa adalah sholat. Siapa yang sholatnya baik, maka seluruh amal-amalnya akan dipertimbangkan.
Dan siapa yang sholatnya dicek, maka amal-amalnya tidak akan diterima. Nah, kemudian pertanyaannya, jamaah sekalian, introspeksi untuk kita semua. Oh Pak, saya sholat rutin Pak 5 kali sehari. Dia awal. Bahkan saya yang azan, saya yang komat. Kok bisa? Ya saya kan di masjid tidurnya begitu. Saya yang semuanya Pak. Pertanyaannya kemudian, ketika kita sholat, apakah kehadiran hati kita sudah memenuhi syarat-syarat? Apakah pernah kita sholat menetes air mata? Padahal ya di zaman terdahulu orang-orang ketika membaca Al-Fatihah saja, Umar bin Khattab sampai terisak-isak dan sampai tidak jelas ya tajwidnya, kata beberapa keterangan. Karena orang-orang terdahulu bahwa sholat adalah sebagai sebuah as-salatu mi'rajul mu'minin, adalah sebuah tangga untuk mendekat kepada Allah SWT. Dan jamaah sekalian, dalam sholat, kata Rasulullah SAW, ada waktu ketika kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada berat leher kita. Ayyakuna aqrabu bi abdi rabbi wa huwa sajidun faksir fi doa. Saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud dalam sholat. Maka pantas Rasulullah SAW ketika sholat sunnah, beliau begitu memanjangkan sujudnya setelah membaca doa sujud, kemudian meminta haul dan kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat. Kemudian penyanyi, adakah di antara kita yang pernah curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung malam ketika orang tertidur lelap? Kita bangkit, kita ambil air wudhu, kita sujud, kita menangis, kita meminta pada Allah memberikan petunjuk ampunan untuk kita semua. Kita kemudian mencurahkan curhat pada Allah. Adakah yang pernah seperti itu? Mungkin ibu, mungkin anak pernah curhat, ya Allah berikan ya Allah kepada suami kami kemampuan untuk bisa membeli kalung sekedar beca. Ya Allah jangan jadikan suami kami ya Allah korupsi, yang penting uangnya banyak ya Allah. Maka ada yang pernah begitu? Oh ada. Mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Dan kemudian jamaah sekalian, yang terakhir barangkali, bagaimana agar sholat kita bukan menjadi sebuah kewajiban? Saya yakin level Ustaz Nanang, Kiai Nanang, Kiai Hidayatullah mungkin sudah lebih jauh mungkin menjadikan sholat bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Sehingga sholat subuh kita bagaimana caranya agar bisa membuat kita rindu untuk sholat duhur. Sholat duhur kita bagaimana caranya agar bisa membuat rasa rindu untuk sholat asar dan seterusnya. Sehingga sholat kita bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Dan inilah barangkali yang oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam di tersurat ya dan tersirat, ketika seorang manusia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharapkan pahala, mengharapkan surga, maka orang itu levelnya adalah abdul, levelnya adalah karyawan yang berhitung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seorang anak Adam sholat, zakat, puasa, ibadah, kemudian zikir dan seterusnya, itu tidak sekedar ingin pahala dan surga, tapi ingin muqarrabin, ingin takarrub, maka orang itu statusnya adalah arifin, orang yang sedang berjalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, mari bersama-sama menjadikan Ramadan kita ini sebagai Ramadan terbaik kita,
Yang sudah biasa 1 hari 1 juz, tingkatkan 2 juz, ya, dan seterusnya. Yang biasanya infak sehari cuma 1.000, tingkatkan jadi 10.000. Yang biasanya 1 hari senyum pada istri 1 senti, tingkatkan jadi 2 senti. Yang biasanya istri nggak pernah dibantu nyuci piring, dibantu, ya, supaya istri tersenyum dan pada kita bisa ridho. Dan jamaah sekalian, mudah-mudahan ya dengan pertemuan kita semua ini ya akan menjadi sebuah momentum untuk kita bisa bangkit, untuk lembaga kita bisa bangkit, maju terus ya, untuk bersama-sama ya menjadikan kita sebagai pejuang-pejuang Islam. Yang mudah-mudahan dengan amal soleh kita ini Allah semua terima di sebuah amal yang kelak di akhirat akan menjadi penggerak kita semua. Dan terakhir, kita semua, saya pesankan pada kita semua ya, agar saling mendoakan tanpa diketahuinya. Karena kata Rasul SAW, seseorang yang mendoakan orang lain dan tanpa diketahui, maka para malaikat akan mengaminkan padanya sama. Jadi teman-teman yang ada di DPD Purwakarta, jangan pernah lupa menyisipkan doa-doanya untuk seluruh jamaah Hidayatul Purwakarta agar Allah berikan kemudahan, Allah bebaskan hutang-hutang, Allah berikan husnul khotimah. Pun demikian yang DPD Kerawang sempatkan dalam 1 malam atau beberapa waktu untuk membayangkan wajah anak buahnya semua, membayangkan wajah semua santrinya, dan meminta pada Allah untuk agar mengampuni semua dosa-dosa mereka. Karena nanti malaikat akan mendoakan hal yang sama pun, dan yang dari bekas pun demikian. Baik jamaah sekalian, waktu sudah jam 11. Saya khawatir DMO yang sebelah tidak kebagian untuk menyampaikan closingnya, dan khawatir nanti DMO yang sebelah mendoakan DMO yang di sini supaya tidak baik. Tapi kayaknya kalau DMO ke DMO kita tolak doanya yang mungkin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang saleh, dan ujung kehidupan kita mampu memberikan husnul khotimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anton yang telah memberikan tausiahnya, pencerahannya untuk kita yang akan menghadapi bulan suci ini. Baik, tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh orang tua kita, yakni Ustadz Nana. Beliau ini selaku orang tua kita, akan tetapi tampak dari muka beliau masih